Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Anak-anakku semua, minggu yang lalu kita sudah masuk ke bab 6 yaitu kemagnetatan. Kali ini kita akan melanjutkan yaitu dengan materi berikutnya, medan magnet. Medan magnet. Definisi dari medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Boleh ruang, boleh daerah, boleh wilayah, dan sebagainya. Medan magnet dapat ditunjukkan dengan sebuah besi ditaburkan di sekitar magnet, ini ya. Ini magnet batang, kemudian jika disebarkan sebuah besi, maka akan membuat garis-garis khayal atau garis-garis yang tidak berupa garis. Nah, garis-garis khayal seperti ini, nah. Ya. Garis-garis khayal ini dari kutub ke kutub. Dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Begitu juga yang di atas. Dan garis-garis khayal ini tidak berpotongan. Ya, garis gaya lengkung yang dibentuk sebuah besi dinamakan dengan garis-garis gaya magnet dengan ketentuan yaitu keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Yang kedua, tidak saling berpotongan. Yang ketiga, daerah yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya paling kuat. Di mana tadi garis-garis yang paling banyak yaitu terdapat pada ujung-ujung kutub magnet. Itu sesuai dengan percobaan Oersted. Apa itu? Yaitu di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Jadi jika ada kawat kemudian dialiri listrik, maka di sekitar kawat ini ada pengaruh medan magnet atau terdapat gaya magnet. Penyimpangan kutub utara di sekitar kawat berarus listrik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik dengan menggunakan tadi aturan tangan kanan, ya. Ini kawat berarus listrik, ini sumber arus, yaitu batu baterai. Yang ini adalah alat untuk pemutus dan penghubung arus listrik. Bagaimana arah medan magnetnya? Yaitu menggunakan aturan tangan kanan, ibu jari dan 4 jarinya digenggam. Inilah, ini ya. Jadi ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan 4 jari yang digenggam, ya, adalah arah medan magnet. Bagaimana jika arusnya dibalik? Jadi tangannya dibalik begini, sehingga arusnya ke bawah, medan magnet ke arah dari kiri ke kanan. Kemudian jika kawatnya dibuat melingkar, ini kawatnya melingkar, ya, maka sesuai dengan aturan tangan kanan tetap arah masuk, ya. Nah, ini juga begini, ini juga begini dibalik sampai dengan di sini. Jadi tetap pakai jempol yang arah arus listriknya dengan menggunakan aturan pakai dengan jarum menggunakan jari jempol. Medan magnet pada solenoida. Solenoida atau kumparan yang berarus listrik. Ya. Arus listrik dari positif ke negatif seperti tadi, yaitu menggunakan aturan tangan kanan. Ya, dari sini. Kemudian jika sebuah kumparan kemudian dialiri listrik, maka terjadi medan magnet. Dari sini jika ada diberikan inti besi tadinya kan bukan magnet, setelah dialiri listrik jadi bersifat magnet. Kalau bersifat magnet berarti memiliki 2 kutub. Untuk menentukan kutubnya yaitu menggunakan aturan tangan kanan juga sesuai dengan arus listrik. Ya, kalau masuk ibu jari menunjukkan kutub utara.
begini, kalau ini misalkan kawatnya ini begini. Jadi begini. Sebaliknya kalau begini dipegang dari dalam ke depan, berarti yang utara yang sebelah satunya. Yang berikutnya yaitu cara memperkuat kemagnetan pada elektromagnet. Di antaranya adalah menambah jumlah lilitan. Tahu kan lilitan ya? Gulungannya semakin banyak, maka medan magnetnya nanti semakin besar. Yang kedua, memperbesar arus listrik. Yang ketiga adalah di dalamnya tadi gulungan kawat, dalamnya dikasih besi atau dinamakan dengan inti besi. Alat-alat produk teknologi sehari-hari yang biasa menggunakan magnet diantaranya adalah bel listrik. Ini bel jadul. Kalau sekarang kan enggak ya. Kemudian yang kedua adalah selain bel listrik, yang kedua mikrofon, telepon zaman dulu yang masih menggunakan yang gagang teleponnya itu. Berikutnya yaitu relay, adalah alat dengan arus listrik kecil dapat digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus listrik yang besar. Dengan alat ini, maka alat relay tersebut dapat memutus dan menghubungkan arus yang besar. Materi yang selanjutnya adalah gaya Lorentz. Adalah gaya yang muncul pada kawat berarus listrik yang berada di dalam medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan juga, tapi dengan menggunakan 3 jari doang. Ya, 3 jari. Ibu jari menunjukkan arus listrik. Jari telunjuk menunjukkan besarnya gaya Lorentz. Kemudian jari tengah yaitu menunjukkan medan magnet. Sehingga besarnya gaya Lorentz kalau dibaca sebanding dengan kuat medan magnet, panjang kawat, dan kuat arus listrik. Sehingga F sama dengan, secara matematis ditulis F sama dengan B kali I kali L. F adalah besarnya gaya Lorentz satuannya Newton, B kuat medan magnet dalam satuan Tesla, I kuat arus listrik dalam satuan ampere, dan L adalah panjang kawat dalam satuan meter. Dengan persamaan ini, yaitu mengenai gaya Lorentz, ada satu contoh soal di sini. Silakan dibuka halaman 26 buku paket. Ya. Nomor 1, contoh soal. Sebuah kawat tembaga dengan panjang 10 meter dialiri listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 5 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Seperti biasa, kalau kita mengerjakan soal, kita awali dengan tulis dulu diketahui. Diketahui, tadi tertulis panjang kawat. Panjang kawat itu lambangnya L sebesar 10 meter. Kemudian dialiri listrik. Arus listrik adalah lambangnya I sebesar 5 mA. Dalam keterangan ini arus listrik harus dalam satuan ampere. Makanya miliampere ini dirubah dijadikan ampere, dibagi dengan 1000, sehingga 5 mA sama dengan 0,005 ampere. Kemudian B, apa tuh tadi? B adalah medan magnet sebesar 8 Tesla.
Pertanyaannya, berapakah besarnya gaya loreng yang timbul? Jawabnya, kita tulis dulu persamaannya. F sama dengan B I R. Boleh dibolak-balik, boleh ILB, boleh LIB, ya. Tapi tidak boleh pindah tukar tempat dengan R. Sehingga B 8 Tesla dikali I 0,005 ampere dikali L 10 meter, sehingga 8 kali 10 80 kali 0,005, ketemu besarnya gaya Lorentz yang timbul adalah 0,4 Newton. Ya, begitu anak-anak ya. Nah, untuk biar memperlancar kalian lebih mengerti, silakan dilanjutkan latihan yang nomor 2. Nah, untuk latihan nomor 2 nanti kita cocokkan lagi atau kita bahas lagi pada pertemuan yang berikutnya. Sekian dulu dari Ibu materi medan magnet. Sampai ketemu di BDR pada saat minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.